KPV kita yang kemarin tahun 2020 2023 sekarang harus revisi ke 2024 yang baru launching katanya 1 bulan yang lalu. Itu aja belum tuntas, ternyata PR-nya nambah lagi. Tapi saya yakin kalau Kaprodi semua ini alhamdulillah komitmen kuliah. Dengar-dengar tadi ada Monek ya? Siang. Alhamdulillah ya bisa gabung ya. Tadi saya ucapkan terima kasih Bu Ami datangnya the first ya, paling pertama, dilanjutkan Pak Taufik dan Pak Abdul ya. Terima kasih. Dan yang paling on time ya pasti Ucut dan umateri kita ya, sampai nunggu kita hampir setengah jam ini sudah. Tidak memperpanjang lagi, sambutan selamat mengikuti BIMTEK. Kalau tidak jelas langsung ditanyakan, karena banyak hal-hal yang muncul pertanyaan di grup yang mungkin hari ini kita bisa clearkan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan terima kasih ke Bu Cut Rahmawati karena kegiatan ini difasilitasi dananya oleh hibahnya Bu Cut Rahmawati, hibah PKKM. Jadi bukan dari dana yayasan. Terima kasih Bu Cut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu penyampaian BIMTEK kurikulum pada Ibu Dr. Rupa pada SPD IPB, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wira Sarunaya, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sequel, lanjutan dari workshop kita ya, bulan Juni yang lalu ya kalau saya tidak salah. Nah, hari ini targetnya kan workshop ya, saya dengar dari Bu Tuti ya dan Bu Dekan ya. Nah, jadi kita langsung aja aligning antara profil lulusan, CPL, kemudian kita juga mencoba hari ini melakukan asesmen terhadap CPL, ketercapaian CPL dan CPNK. Jadi nanti saya akan melakukan tutorial step by step. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa ini ya mengikuti. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya pertemuan kita sebelumnya, constructive alignment yang ditargetkan yaitu
yang kemudian jadi kami itu sebenarnya mendahului Belmawa launchingnya. Nah, kenapa? Karena kami nggak mau nunggu. Kalau kami nunggu keluar panduan dari Belmawa yang baru launching sebulan kemarin, baru kemudian kami terapkan kurikulumnya, baru kami lakukan semester ini penyusunan panduan dan sebagainya, menyelesaikan, itu pasti nggak terkejar. Jadi kami memilih start duluan. Nah, USK itu yang dibarisin pertama panduan, jadi buku kurikulum prodi, dan itu universitas mengeluarkan template atau panduan. Kemudian juga ada panduan RPS. Jadi seragam RPS-nya di USK. Bapak Ibu pergi ke prodi di Fakultas Teknik, ke keguruan, kedokteran, itu RPS-nya template-nya sama. Dan kalau di kami itu template-nya dalam bentuk Excel. Kenapa? Karena targetnya supaya bisa langsung sekalian melakukan analisis ketercapaian CPMK. Karena kalau OBE kan memang asesmennya yang difokuskan. Tercapai nggak yang kita target? Memang terukur ya, itu yang ditarget. Nah, ini sesuai kan konstruktif alignment tadi, itu sebenarnya sama dengan SNDT. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada di buku KPT 2024, nanti saya share juga ke teman-teman. Itu tahapannya memang yang ditargetkan kan ini keselarasan, mulai dari CPL yang dibebankan oleh prodi ke mata kuliah, bagaimana proses pembelajarannya, PR-nya sudah di dosen masing-masing, kemudian sumber belajar, lingkungan belajar, penilaian, ini semua PR-nya sudah di masing-masing dosen. Kemudian baru dia bisa kita ukur pencapaian CPL prodi. Oke, kurikulum dengan pendekatan OBE. Jadi kalau di buku KPT 2024 Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Outcome based kurikulumnya dulu yang dibereskan, mau seperti apa formatnya. Tapi kalau saya lihat KPT malah sudah memberikan format template untuk buku kurikulum prodi. Jadi bisa langsung diadaptasi oleh Unaya. Jadi nggak capek lagi tutupi, cuma diturunkan aja. Mungkin format yang sudah ada di Unaya tahun 2022 itu direvisi aja. Nah, kemudian bagaimana outcome based learning and teaching-nya. Nah, ini PR-nya sudah di dosen masing-masing, dosen tiap prodi. Kemudian evaluation-nya, assessment and evaluation. Nah, ini yang mau kita kerjakan hari ini. Makanya saya ada ngasih PR mungkin ke Bapak Ibu melalui Bu Tuti kemarin. Saya minta masing-masing bawa buku kurikulum prodi. Kemudian saya minta juga dibuatkan matriks keterkaitan antara CPL dengan mata kuliah. Karena kita mau sekalian langsung melakukan asesmen ketercapaian CPL. Tahapan perancangannya Bapak Ibu mungkin sudah familiar. Ada profil lulusan dulu, kemudian perumusan CPL, baru deh kurikulumnya bisa kita susun sedemikian rupa. Bagaimana
harus bahasa Inggris, bahasanya bisa globalisasi. Kemudian visi keilmuan, Bapak Ibu bukan lagi visi sekarang ya, visi keilmuan. Visi keilmuannya apakah sudah fix? Nah, kemudian potensi sumber daya lokal, nasional, serta budaya. Maksudnya apa? Kira-kira kalau program studi ilmu hukum S1, bedanya profilnya dengan mahasiswa lulusan ilmu hukum di USK itu di mana? Apa yang mencirikan Unaya di sini? Nah, kalau kami di USK ada social technopreneur, di Unaya itu pakai apa? Yang mencerminkan keunikannya atau kekhasannya. Di USK juga ada Islami keywordnya. Di Unaya apa keywordnya? Di prodi. Nah, mohon dicek Bapak Ibu, apakah profil lulusannya sudah antara 3 sampai 5? Kalau lebih dari 5, silahkan dirampingkan. Kalau kurang dari 3, silahkan ditambah. Tidak logik prodi S1 profil lulusannya kurang dari 3. Selama-lamanya ini memang 3. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, artinya kalau kurang dari 3 harus tambahin 1 nih. Nah, kalau lebih dari 5, artinya silahkan dirampingkan. Saran saya untuk prodi S1 3 aja itu udah banyak, karena nanti ketika kita melakukan pemetaan semakin banyak juga semakin capek. Cuma memang harus hati-hati dengan titipan asosiasi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oke, Bapak Ibu tadi profil lulusannya. Sekarang masih profil lulusan nih. Nah, coba diperhatikan redaksi kalimat pada profil lulusan Bapak Ibu. Apakah sudah mengikuti pola SMART atau ABCD? Kalau di profil lulusan itu wajib ada 3 keyword ini. Misalnya sarjana pendidikan fisika yang memiliki apa? Jadi langsung kompetensinya, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itu untuk melakukan apa? Melaksanakan apa? Dasar kerja laboratorium, analisis kimia, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, dan semua skill yang harus dimiliki. Itu apa saja? Dengan cara apa? Jadi keyword yang wajib ada di profil lulusan Bapak Ibu 3 ini. Memiliki, untuk melaksanakan apa, dengan cara apa. Kalau belum, silahkan direvisi. Poinnya sama, cuman jadi lebih operasional. Tujuannya apa? Memudahkan kita untuk mengukur nanti tercapainya.
penguasaan konsep, prinsip bidang biologi, pedagogi. Kemudian untuk melakukan apa? Jadi masih tetapi juga nih perencanaan, pengelolaan, penerapan, evaluasi pembelajaran dan lain-lain. Dengan cara apa? Itu yang tidak ada di sini. Secara mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi kalau profil lulusan Bapak Ibu belum seperti ini, artinya PR. Sekarang kita pindah ke CPL ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau CPL sama ya pastinya. Ini dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai mahasiswa pada saat lulus. Nah, perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya di Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 ini, kompetensinya antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu nggak harus dipisah, tapi digabung. Wajib digabung. Jadi setiap CPL itu tidak untuk masing-masing kompetensi. Kalau dulu kan CPL 1 itu khusus untuk kompetensi pengetahuan saja, CPL 2 khusus untuk kompetensi sikap. Nah, kalau sekarang Permen 53 itu mintanya digabung. Kecuali Bapak Ibu bilang, sebentar lagi udah ganti kan, presidennya ganti, menterinya nanti mungkin ada permen baru lagi. Nah, kayaknya enggak, akan lama pasti bertahan karena dianggap kurikulum ini sudah launching sebelumnya kan, bulan kemarin panduannya. Jadi minimal ini bertahan 2 atau 3 tahun. Nah, tetap harus Bapak Ibu jalani kan. Kemudian CPL sama ya seperti profil lulusan, harus based on hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian. Nah, makanya di Permen 53 itu ini bedanya. Ketercapaian CPL kurikulum. Jadi imbasnya apa? Nanti
Kalau ada yang lebih dari 10 silahkan dipikirkan lagi. Tadi diskusi dengan Bu Cut, prodi teknik, di teknik itu rata-rata masih di atas 10, tapi rekomendasinya kata Bu Cut dari asosiasi itu harus antara 10 sampai 15 ya Bu ya. Jadi kalau di US kan memang teknik itu udah memadatkan di 10 semua. Karena kemarin akreditasi internasional IAB ya, makanya mereka ada beberapa yang digabung. Nah, Bapak Ibu sama seperti profil lulusan tadi, perumusan kalimat di dalam CPR itu juga harus operasional. Ikutin pola SMART, specific, measurement, achievable, realistic, and intinya ini terukur ya. Spesifiknya itu harus jelas, menggambarkan pengetahuan nilai. Jadi nanti kita gampang tuh mappingnya. Oh ini yang diukur belum kognitif level berapa, afektif level berapa, psikomotorik level berapa. Itu ada codingnya.
8 CPL-nya. Cuman kan 2019 itu masih berubah terus tuh CPL-nya sampai di posisi sekarang yang ikut pola smart. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, cara untuk menyatukan CPL yang lama masih versi KKNI menjadi satu ngikutin Permen 53. Jadi menggabungkan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi satu CPL. Jadi mungkin bisa ditambah kognitifnya ada 2, psikomotoriknya ada 3, dipres lah jadi satu CPL. Dan satu CPL tidak harus lengkap ya Bapak Ibu. Kognitif, pengetahuan, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus enggak. Bisa pengetahuan aja dan sikap, atau pengetahuan aja dan keterampilan umum atau keterampilan khusus. Enggak harus keempatnya ada dalam satu CPL. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Nah, mapping ya Bapak Ibu juga harus bisa mapping CPL Bapak Ibu yang berkaitan langsung dengan profil lulusan. Oke, di KPT 2024 itu ada ini Bapak Ibu, era industri 4.0 kan. Ini sebenarnya ada sejak di KPT 2020. Panduan kurikulum perguruan tinggi tahun 2020 ya, sebelum launching yang 2024. Nah, di KPT 2020 itu ini skill yang wajib ada. Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan keterampilan abad 21. Bisa pilih yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu dan wajib dibunyikan di CPL Bapak Ibu. Coding kah, kalau bagian teknik, artificial intelligence kah, atau engineering principle yang lain-lain. Yang paling mudah sih munculin critical thinking, creative thinking untuk yang education, yang pendidikan, communication, collaboration. Ini wajib ada, dipilih salah satu, salah dua, atau salah tiganya, dimasukkan ke dalam CPL Bapak Ibu. Di sini ya, pemecahan masalah kompleks. Sekali lagi Bapak Ibu, kurikulum prodi bukan cuma PR Bapak Ibu Kapolri. Jadi mungkin bisa diajak teman-teman tim dan dosen yang lain untuk pikir bareng. Karena 5 kepala itu pasti akan lebih bagus hasilnya dibanding cuma 1 kepala yang mikir. Wajib ada ya Bapak Ibu ya, di era industri 4.0 ini wajib muncul di CPL. Pilih aja keywordnya, mau pakai problem solving kah, critical thinking kah, collaboration, yang mana yang paling sesuai kira-kira untuk prodi Bapak Ibu. Nah, harus diperhatikan juga levelnya ya, KKNI. Kita kalau S1 itu ada D4 itu level 6 Bapak Ibu. Jadi PR-nya itu kalau di CPL itu hanya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, keterampilan tertentu secara umum, konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan keterampilan secara mendalam. Jadi tidak sedalam magister. Kalau magister kan dia sampai pengembangan. Nah, kata pengembangan itu jangan ada di S1 karena itu miliknya magister. Kita di sini gradasi kemampuan kinerjanya, aplikasi, kaji, buat desain, memanfaatkan teks, menyelesaikan masalah. Nah, kalau S2 itu baru tuh mengembangkan teks. Jadi di S1 sebenarnya nggak boleh ada kata mengembangkan karena itu miliknya level magister. Jadi ketika masih ada kata mengembangkan di CPL atau CPM Bapak Ibu, baiknya diturunkan levelnya. Kita hanya di sini aplikasi, kaji, buat desain, memanfaatkan teks, artinya terapannya menyelesaikan masalah. Oke, ilmu
maju. CPM. Udah. Boleh, boleh, Bu. Silakan. Saya dulu, Pak, ya. Mendengarkan juga luar biasa. Semangatnya mendengarkan itu. Sambil langsung tetap itu. Belum masuk udekan kan gitu ya. Memang bukan kita saking Udekan paling semangat nih, Bu. Kan telah masuk dulu. Izin Bu, untuk profil lulusan kami memang nggak banyak, kan? Cuma 5 ya. Jadi kami sesuaikan juga dengan asosiasi. Tadi kata Ibu kita highlight lah ya, penting yang sesuai dengan tadi level kita level 6 kan? Iya. Jadi kalau memang untuk yang SI ini dia sudah ditetapkan Bu, mau jadi apa? Gitu. Karena ada dari asosiasi. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi untuk profil ini yang 2 itu memang harus dari asosiasi. Jadi kami tidak ubah-ubah lagi, kami naikkan aja. Terus kata Ibu tadi sudah harus ada yang Keywordnya. globalnya apa gitu. Iya, benar. Ciri Saya, saya. saya coba itu inovasi digital, tapi untuk yang fisikal universitasnya mungkin belum terlihat. Nanti untuk yang profil lulusannya memang nggak banyak, tapi yang CPL-nya ini yang masih banyak. Dan CPL masih ada kata-kata yang Ibu bilang tadi, pengembangan. Jadi nanti ini kami ubah yang CPL-nya Bu. Untuk CPL-nya itu 1 sampai 7 itu di asosiasi nggak boleh diubah Bu. Baik. Nah tapi di asosiasi dia buat pengembangan, nanti apakah dihapus atau gimana? Pengembangan maksudnya. Yang ini Bu, pengembangan sistem gitu. Kalau di asosiasinya memang mewajibkan itu silakan. Tapi kalau tadi KKSI itu kita levelnya kalau S1 penerapan aja, belum sampai pengembangan. Problem solving. Jadi kalau udah ada kata pengembangan itu sebenarnya udah propertinya magister. Tapi saya rasa kalau ini kami buang pengembangan pun nggak terlalu Iya, terlihat gitu. jangan dibuang, diganti. Misalnya penerapan sistem mungkin, atau apa tadi keyword Mari kita lihat profil lulusannya dulu. Memiliki, oke. Ibu mohon maaf, ini prodi apa? Sistem informasi. Jadi gelar sarjananya apa? Jadi sarjana sistem jadi Bu bukan pakai kata lulusan lagi, tapi pakai kata sarjana apa tadi? Sarjana ilmu komunikasi yang memiliki komputer komunikasi ilmu komputer Informasi komputer, informasi, sistem informasi. Ada.
cara apa, Bu? Misalnya dengan cermat, teliti, dan disiplin. Karena ada sikap ya di dalamnya. Menganalisis, merancang, dan membuat apa? Kemampuan menganalisis, merancang, dan membuat apa? Iya, boleh. Membuat atau membuat yang mana? Atau kata membuat ya, kok menganalisis dan merancang untuk melaksanakan informasi juga kurang tepat ya. Analisis kok untuk melaksanakan analisis dan informasi tepat. Merancang membuat. Beda berarti. Membuat apa? Harus Kenapa? kan nggak mungkin membuat informasi. Ini buat aja begitu. Oh, Harus deskripsi. informasi digital itu apanya yang mau dibuat? Sistem informasi digital. Membuat sistem informasi